Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saat kita mengarungi kehidupan kita di pentas bumi ini, ada dua hal yang kita temukan, yaitu ada kebaikan, ada keburukan. Kebaikan kita sikapi dengan rasa syukur yang tinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan yang kita temui, kita sikapi dengan memperbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berada di bumi Allah Subhanahu wa taala, kita sering temukan, khususnya pada akhir-akhir ini, kita temukan berbagai macam keburukan demi keburukan hadir di hadapan kita. Bahkan terlalu banyak merajalela di sekitar kita. Kita sering mengatakan buruknya kondisi dunia saat ini disebabkan terlalu banyak orang-orang jahat yang berkuasa, terlalu banyak orang-orang jahat yang diberikan tempat. Sejatinya sebenarnya tak semuanya pandangan tersebut itu betul adanya. Dikarenakan kejahatan demi kejahatan berada dan merajalela di pentas bumi ini juga disebabkan oleh terlalu baiknya orang-orang baik, yaitu terlalu diamnya orang-orang baik. Maka orang baik dapat dikatakan mereka jahat di saat mereka diam terhadap kejahatan demi kejahatan yang ada di hadapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan jauh-jauh hari sebelumnya di hadapan istri beliau yang bernama Zainab binti Jahash, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ilaha illallah wailun lil Arab min syarrin qad ittaraw. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang-orang Arab dari kejahatan yang merajalela. Rasul berbicara celakalah orang-orang Arab karena waktu itu Nabi sedang tinggal di Jazirah Arabia, di semenanjung Arabia. Hal ini juga bisa diartikan suatu negara bisa celaka ketika segala macam bentuk kejahatan dan keburukan merajalela, menimpa. Lalu Rasulullah SAW ditanya oleh Zainab bin Jahash, Ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan celaka sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang saleh? Qala na'am. Lalu Nabi berkata, ya. Walaupun di tengah itu masih banyak orang-orang saleh, tetap masih bisa celaka. Disebabkan apa? Kata Nabi, iza kasral khabas. Ketika kejahatan merajalela, banyak kejahatan yang sangat melampaui batas, yang kejahatan itu lebih mendominasi ketimbang suara-suara mulia orang-orang saleh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermakna sabda Nabi ini adalah orang-orang saleh jika mereka melihat ada kejahatan, sejatinya jangan diam. Mereka harus berusaha untuk merubah kejahatan tersebut menjadi kebaikan, berusaha untuk memberikan nasihat, berusaha untuk memberikan teguran. Orang-orang saleh dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menikmati kesalehannya sendiri, untuk menikmati kebaikannya sendiri, untuk asyik dengan kesalehannya sendiri. Rasul bahkan menekankan kepada mereka, harusnya mereka tidak diam, tetapi mereka ikut bergerak untuk merubah keburukan tersebut dan menggantinya dengan nuansa kebaikan. Sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam sebuah munajatnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ashku ilaika jaldal fajir wa adal thiqah. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu dari keburukan atau kejahatan orang-orang yang berkuasa atau penguasa yang keji, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, aku mengadu kepada Engkau ya Allah dari lemahnya orang-orang saleh, orang-orang baik. Berarti Umar bin Khattab sangat menginginkan agar yang berada di sekitarnya adalah orang-orang baik yang kuat. Maka tak mengherankan Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi pemimpin, apa yang dia ucapkan di hadapan rakyatnya. Ia katakan, jika kalian menemukan aku berada pada jalur kebenaran, dukung aku, bantu aku, motivasi aku, kuatkan aku. Tetapi jika kalian temukan aku
berada pada jalur yang salah saat aku memimpin, jangan segan-segan datang kepadaku dan tegur aku dan beri peringatan kepadaku. Dikarenakan Umar bin Khattab tak mau dia menjadi jaldal fajir, dia tidak mau menjadi seorang yang keji dalam berkuasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 182, sejatinya Allah telah mengingatkan kepada kita, "Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maksudnya orang-orang yang mendustakan tentang ayat-ayat kebenaran. Ayat-ayat yang mengandung nilai keadilan didustakan, dikesampingkan, bahkan nilai kezaliman yang ditegakkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami akan berikan kepada mereka istidraj. Maka orang-orang yang sedang menikmati kezaliman tersebut jangan bangga dan jangan pernah merasa bahwasanya dia benar dengan kezaliman demi kezaliman yang dia lakukan. Ingatlah dalam surat Al-A'raf ayat 182 ini. Allah katakan sanastadrijuhum. Ketahuilah kami sedang mengulur dia. Kami sedang memberikan dia kenikmatan berkuasa dengan kezaliman tersebut. Min haitsu la ya'lamun. Dari segala macam penjuru yang tidak ia ketahui. Tapi hati-hati. Istidraj itu ada batasnya. Pada waktu tertentu pasti ia akan dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehempasan yang sangat mengerikan, menakutkan. Dan pada waktu itu dia tak akan mampu lagi untuk bangkit. Orang yang berada pada arena istidraj, kemudian dia tidak sadar diri bahwasanya dia sedang berenang pada arena kezaliman dan kedurhakaan. Ketika dia dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa bangkit lagi, dan itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ada salah seorang pemimpin pasukan zaman dahulu namanya Napoleon Bonaparte. Dia pernah berkata bahwasanya dunia hari ini menjadi sangat menderita bukan dikarenakan kejahatan orang-orang jahat, tetapi dikarenakan diamnya orang-orang baik. Karena ketahuilah, ketika kejahatan dihadapkan dengan kebenaran, maka harus yakin kebenaran pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang memiliki nilai-nilai kebenaran. Musuh-musuh Islam bisa saja mampu meredam perjuangan umat-umat Islam, tetapi musuh-musuh Islam tak akan pernah mampu untuk meredam kebenaran yang dimiliki oleh Islam. Musuh-musuh umat Islam bisa saja mampu menghalau segala macam bentuk perjuangan yang sedang dirintis oleh umat Islam, tetapi musuh-musuh umat Islam tak akan mampu menghalau kemenangan yang bakal dimiliki oleh umat-umat Islam. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.